Iya, assalamualaikum Pak Leo. Oke, waalaikumsalam. Iya, apa kabar Pak Leo nih hari ini? Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik Bu. Untuk kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Tapi kok kelihatannya kayak murung gitu Pak Leo. Biasa Bu, ini terlalu banyak kegiatan di sini Bu. Terlihat murung. Iya. Boleh bercerita? Ada apa? Maksudnya ada apa? Permasalahan apa? Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Mengelola kelas di pelajaran apa? Di pembelajaran saya Bu, di teknik komputer jaringan. Oh, jadi tujuan pembicaraan kita ini Bapak itu ingin mencari masalah gimana itu untuk pembelajaran Bapak ya? Ya Bu, jadi Nah, saya ingin menciptakan kelas itu yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. oh, jadi fokus di pembelajaran yang kondusif. Baik, apa yang sudah Bapak lakukan selama ini supaya kelas itu sudah kondusif? Yang sudah saya lakukan mengajar sesuai dengan modul ajar. Memang ada beberapa siswa mungkin yang datang terlambat atau misalkan siswa tersebut kurang fokus dalam pembelajaran, Bu. Begitu. Ada tidak kegiatan yang sudah Bapak lakukan agar siswa tersebut itu fokus? Baik, Bu. Sejauh ini saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi Mhm. belum ada yang pas dan benar-benar efektif, Bu. Belum ada yang pas dan benar-benar efektif. Berarti kalau misalnya kita menggunakan rentang angka nih ya, Pak, ya, kan ada Ya, 1 Bu. sampai 10 nih. Nah, kira-kira Bapak sudah ada di angka berapa itu? Sepertinya saya ada di angka 7 dan perlu untuk perbaikan, Bu. Yang ke-7, target Bapak mau sampai ke angka berapa? Di angka 10 aja, Bu. Kalau 100% terlalu jauh. Yang ke-10, wah luar Ya, biasa di itu angka angka 10, 10 Bu. sudah luar biasa itu, Pak, sudah tingkat yang paling tinggi ya kalau dia angka 1 sampai 10. Iya, Bu. Biar Iya. sempurna, Bu, ketika pembelajaran dalam kelas. Kemudian juga siswa juga bisa lebih memahami. Iya betul. Ada tidak, kompetensi yang Bapak fokuskan untuk dapat meningkatkan sampai ke rentang angka 10 itu? Saya masih kesulitan, Bu, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada Mhm. saat pembelajaran berlangsung. Berarti mereka itu masih suka berbicara pada saat pembelajaran ya. Jadi Bapak inginnya mereka seperti apa? Saya ingin mereka itu tidak berbicara pada saat jam pelajaran saya, kemudian dia bisa datang dengan tepat waktu, Bu. Nah, strateginya gimana itu, Pak? Strategi seperti itu saya berusaha terapkan dengan meningkatkannya kedisiplinan siswa agar siswa itu lebih bisa menghargai peraturan dan bisa menghargai waktu, kemudian juga bisa menghargai seorang guru yang sedang mengajar di depan. Nah, berarti fokus mereka itu dalam pembelajaran Bapak kaitkan dengan, kedisiplinan mereka ya, Pak, ya? Ya, Ibu. Kira-kira sudah berapa persen itu, mereka itu dari jumlah siswa di satu kelas itu ya, ada berapa siswa kira-kira yang sudah mencapai kedisiplinan yang sudah Bapak inginkan? Untuk mencapai kedisiplinan tersebut tuh hanya beberapa siswa saja, mungkin dari 100% di 70% yang siswa datang tidak tepat waktu, kemudian sering berbicara Mhm. pada saat jam pembelajaran, Bu. Baik, Bapak kan tadi sudah melakukan strategi ya, ada tadi untuk meningkatkan, fokus belajar merekanya. Nah, ada tidak, hasilnya seperti apa terlihat?
dari beberapa siswa itu? Untuk hasilnya setelah saya penerapan pembelajaran yang bisa meningkatkan kedisiplinan mereka, itu tinggal hanya beberapa persen lagi, Bu. Oh, jadi tinggal beberapa persen lagi. Mungkin sekitar 20% lagi, Bu, setelah saya menerapkan pembelajaran di kelas dengan meningkatkan kedisiplinan tersebut. Jadi tinggal 20% lagi. Nah, jadi rencana tindak lanjutnya apa nih, Pak? Rencana untuk tindak lanjut saya seperti melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Mungkin saya juga melakukan pendekatan terhadap murid, mengapa mereka itu bisa datang terlambat dan kemudian mengapa mereka bisa sering berbicara pada saat jam pembelajaran saya, Bu. Oh, jadi menurut Bapak yakin ya kalau misalnya kedisiplinan itu dapat meningkatkan fokus belajar siswa Bapak ya? Iya, Bu. Oke, jadi solusinya sekarang sudah ada, Pak? Sudah. Dan kemudian saya juga perlu memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas, Bu, kepada Iya, siswa dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tersebut tidak bosan, Bu. baik. Kira-kira selain pada pembelajaran, pada kedisiplinan, Bapak membutuhkan dukungan yang lain tidak? Kalau untuk membutuhkan dukungan, saya membutuhkan dukungan kepada mungkin untuk ketua kelas untuk bisa berkolaborasi dengan ketua kelas sehingga pembelajaran di kelas saya bisa lebih kondusif. Oh iya, jadi komitmen Bapak di sini berkolaborasi dengan ketua kelas ya, Pak ya? Iya, Bu. Nah, jadi bagaimana? Sekarang Bapak sudah ketemu solusinya apa, Bapak sudah tahu harus berkomitmen dengan siapa ya. Kira-kira kita bisa menyimpulkan apa dari percakapan kita kali ini? Sudah ada yang bisa Bapak tangkap misalnya? Ya. Ya, sudah, Bu. Saya mulai menerapkan pembelajaran yang bervariasi dan bisa meningkatkan kedisiplinan. Kemudian saya juga harus bisa lebih paham dan memahami siswa, kenapa siswa tersebut bisa yang terlambat dan berbicara pada saat jam pembelajaran, Bu. Iya, betul sekali ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya, siswa Bapak itu bisa benar-benar, 100% semuanya melaksanakan kedisiplinan dengan baik ya, Pak, ya. Fokus belajar dengan Bapak gitu dan juga tidak berbicara, ketika Bapak sedang menjelaskan di kelas seperti itu ya, Pak, ya? Ya, Iya, ya, Bu. baik. Tetap semangat ya, Pak, ya. Ya, Bu. Ya, saya insya Iya. Allah akan komitmen menjalankan dan mengingatkan dengan menjadi tujuan awal saya untuk menciptakan kelas yang bisa lebih kondusif dan efektif, Bu. Iya betul, saya tunggu nanti kabar selanjutnya ya, Pak, ya. Nanti kita saling bercerita lagi boleh ya, Pak, ya? Ya, Oke. baik, Bu, terima Iya kasih. iya, Baik, sama-sama Bu, Bapak. ya, saya lega sekali bisa Assalamualaikum. bercerita dengan Ibu. Oh iya, betul ya, Oh, terima terima kasih ya. kasih. Salam eee, Waalaikumsalam iya, warahmatullahi nanti kita wabarakatuh. ketemu lagi di lain waktu ya, Pak, ya. Ya, Ibu, terima kasih. Iya. Oke, Pak Leo, gantian berarti ya, Pak Leo, ya? Ya, gantian, Bu. Berarti selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bapak, Pak Leo. Alhamdulillah saya hari ini sehat, baik. Gimana Bapak? Dengan Bapak Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, kira-kira Iya, apa yang ingin Ibu bahas hari ini? iya Apa betul bisa Pak. Sebetulnya saya ingin ngajak Bapak ngobrol sih Pak. Bapak lagi sibuk tidak? saat tidak, Bu? Saya tidak sibuk dan siap mendengarkan obrolan dari Ibu. Iya. Jadi saya ini bingung sekali dengan siswa saya yang sekarang nih Pak, terutama siswa-siswa di kelas 8. Wah, wah, coba ceritakan, Bu, kira-kira apa Ya, yang jadi kan
saya kan melakukan pembelajaran yang berkelompok seperti itu ya, Pak, ya. Tetapi sekarang ini susah, jadi mereka itu tidak mau saling berkolaborasi gitu, Pak. Jadi tidak mau, apa ya, tidak mau berpisah gitu. Jadi kan biasanya kan kalau itu kan suka laki-laki pengennya sama laki-laki gitu kan ya, Iya, perempuan Bu. sama dengan perempuan gitu. Nah, jadi mereka itu kadang apa ya, pengennya itu sama siswanya itu yang ya itu saja gitu, tidak mau berkolaborasi dengan yang lain. Berarti Ibu ingin siswa Ibu itu bisa berkolaborasi di dalam kelas, Bu, ya, supaya terciptanya kelas yang kondusif. Itu, Bu. Iya, iya betul, Pak. Jadi saya ingin itu mereka itu ya baik laki-laki maupun perempuan gitu, mereka tetap bisa bekerja sama gitu. Oh, iya, Bu. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan, Bu, untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya mencoba pembelajaran yang, berkolaborasi itu dengan diskusi kelompok ya, Pak, ya. Saya gabungkan mereka dalam satu kelompok yang heterogen seperti itu. Jadi laki-laki dan perempuan saya satukan, supaya mereka ya mau berkomunikasi gitu ya, berkolaborasi. Dan terkadang saya mengajak mereka juga, untuk belajar di luar kelas gitu. Jadi supaya lebih menyenangkan ya, Pak, ya. Ya, ya, benar, Bu. Menurut Ibu apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang bisa berkolaborasi dengan siswa Ibu, Bu, di kelas? Nah itu tantangannya itu dari, rasa apa ya, rasa sosial mereka mungkin ya, Pak, ya. Jadi mereka atau rasa ketergantungan mereka, kadang mereka itu lebih menggantungkan sama temen yang dianggap, apa ya, kalau mungkin bilang bestie gitu ya, Pak, ya, Ya, gitu. benar-benar, Bu. Jadi mereka itu terlalu mengandalkan, sama teman dekatnya gitu, jadi tidak mau bergabung dengan yang lain gitu. Ya, benar, Bu. Apa yang Ibu butuhkan agar mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Bu? Apa? Iya, Pak, punten. Apa yang Ibu butuhkan Oh, untuk iya. mencapai tujuan tersebut, Bu? Ya, saya sebetulnya sih, mungkin membutuhkan beberapa strategi lagi ya, Pak, ya. Strategi bagaimana, cara untuk menjadikan, siswa-siswa saya itu bisa bersosialisasi gitu ya. Jadi yang butuh saya juga mungkin butuh dukungan juga dari, ya semua pihak sekolah gitu. Jadi gimana caranya supaya siswa saya mampu, berkolaborasi dengan yang lain. Oke, baik, Bu. Mungkin kita perlu memahami juga, Bu, penyebab siswa Ibu itu tidak ingin berkolaborasi pada saat pembelajaran berlangsung. Iya betul betul betul. Misalnya mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah mereka itu bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian Ibu, atau masalah lainnya, Bu. Menurut Ibu kira-kira yang mana yang merupakan penyebab untuk siswa di kelas Ibu? Ya jadi, mereka itu biasanya sih lebih ke bosan sih ya, Pak, ya. Makanya saya mengatasinya itu, dengan cara mengajak mereka untuk di luar gitu, di luar kelas belajarnya dengan kelompoknya masing-masing. Mereka bebas bereksplorasi gitu, mau cari tempat yang nyaman gitu dengan kelompoknya, gitu. Dengan pembelajaran di luar kelas berarti ya, Bu, ya? Iya Itu betul. dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan secara berkolaborasi, Bu, ya? Iya, di luar kelas itu. Jadi mereka juga kan bebas ya untuk bereksplorasi. Oke. Kira-kira menurut pandangan Bu Yuwan, apa yang sebaiknya Bu Yuwan lakukan agar siswa dapat mudah memahami materi pelajaran tersebut? Ya tentu saja sih saya, memberikan materinya itu ya berdasarkan pada minat mereka sih. Jadi sebetulnya saya, harus harus mungkin saya harus lebih fokus pada kebutuhan mereka. Saya tanya dulu mungkin ya, Pak, ya. Jadi minat mereka itu apa, jadi supaya mereka itu mereka itu lebih gampang paham itu menggunakan materinya itu secara apa, nonton video kah, atau mungkin hanya teks saja, atau mungkin dengan cara bermain-main di luar seperti itu mungkin ya, Pak, ya. Nah, selain itu, apakah ada lagi, Bu, untuk
kegiatan agar bisa berkolaborasi? Bisa, saya, apa ya, sempat memikirkan sih Pak, selain belajar itu mungkin dengan menggunakan permainan ya Pak ya. Kalau Ya benar Bu. permainan, nah permainan itu kan bisa melibatkan, semua siswa ya gitu. Jadi selain Mungkin mereka senang juga kan, ya secara tidak langsung itu mereka semua akan terlibat gitu dalam permainan itu gitu. iya benar Bu. Bagaimana Bu Iwan, apakah Ibu sudah ada pencerahan mengenai masalah yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran? Iya Pak, saya di sini sudah ada sedikit pencerahannya dan ke depannya saya sudah bisa menemukan strategi apa yang sebaiknya saya lakukan untuk dapat, untuk dapat mendorong siswa saya itu mau berkolaborasi dengan yang lain. Nah, sekarang apa rencana Ibu agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ya, jadi, rencana saya nanti ke depannya saya mungkin akan berkoordinasi juga dengan rekan sejawat saya dulu ya, Pak, ya. Dengan rekan sejawat saya akan mencari tahu, sharing ilmu bagaimana cara untuk menerapkan pembelajaran berkelompok yang bisa menyenangkan gitu kan, yang bisa mendorong siswa-siswa saya untuk mau berkolaborasi dengan yang lain dan tidak hanya dengan itu-itu saja. Dan saya juga akan mencari dengan banyak membaca, mungkin ya dengan banyak literasi, mencari tahu dari internet atau apa gitu untuk strategi-strategi yang bisa saya gunakan nanti di kelas. Oke, Gitu, Pak. oke. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan rencana itu Bu? Ya mungkin mulai dari hari ini sih saya akan mempersiapkan untuk melakukan rencana itu ya, Pak, ya. Ya, nah sekarang rencana sudah Ibu buat. Ya, Nah, apa yang membuat Ibu yakin kalau Ibu tuh akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut, Bu Yuan? saya yakin karena, dengan strategi yang saya gunakan yaitu dengan model pembelajaran dengan menciptakan permainan-permainan atau misalnya pembelajaran di luar kelas gitu ya Pak ya, terus dengan saya kolaborasi juga dengan rekan sejawat, ya itu juga menunjukkan kepada siswa saya bahwa kita ini, perlu berkolaborasi gitu. Oke, oke. Baik Bu, untuk Ibu kan sudah membuat rencana-rencana kegiatan agar di kelas itu bisa siswanya dapat berkolaborasi. Semoga dengan pertemuan ini Ibu sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan ini. Nah, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Bu. Ya Saya Pak, ingin tentu mendengarkan cerita Pak. Ibu setelah melakukan rencana tadi dan apakah bisa berdampak dengan baik pada proses belajar mengajar sesuai dengan yang Ibu Iwan harapkan. Iya Pak, siap. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya Pak. Ya, ya Bu, sampai jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum. Iya Pak, waalaikumsalam.